Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hamdan dari Prodi Sastra Sunda NPM 52. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Aksiologi itu berasal dari kata Yunani aksios yang berarti nilai, logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologi itu adalah ilmu tentang nilai atau teori tentang nilai. Nilai di sini, nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan pertimbangan tentang apa yang dinilai. Contohnya, dengan mengetahui bahwa sesuatu itu adalah rumah. Nah, kita bisa memilih di mana kita akan tinggal, tempat seperti apa yang nyaman untuk kita, dan kita bisa menentukan bahwa rumah tersebut merupakan komponen penting bagi keluarga kita sehari-hari. Terima kasih. Nama saya Takyudin Aldiojia, NPM 1 dari Prodi Sastra Rusia. Aksiologi menurut buku Pak Jujun S. Surya Sumantri diartikan sebagai aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Terus contohnya seperti teknologi yang kita ketahui bahwa kegunaannya dapat membantu kita di kehidupan sehari-hari. Menurut Bramel, aksiologi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama moral conduct atau tindakan moral. Bidang ini yang melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Yang kedua aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Putri Irawan dari Prodi Sastra Rusia dengan NPM 0003. Di sini saya mendapatkan tentang aspek aksiologi. Apa sih aspek aksiologi? Aspek ini biasa membahas tentang moral atau nilai yang ada di kehidupan manusia. Apa aja sih pembahasannya tentang moral dan kehidupan manusia itu biasa dibagi dalam aspek aksiologi itu dibagi menjadi 2, yaitu ada etika dan estetika. Itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Lalu, mengapa dalam filsafat ada pandangan yang mengatakan nilai itu sangatlah penting? Karena terhadap seseorang ataupun dapat menjadi tolak ukur. Jadi nilai ini dapat menjadi tolak ukur kita, menjadi pedoman kita untuk tidak melanggarnya, harus mematuhinya. Oke, terima kasih. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Lia Mutiara. Saya berasal dari jurusan Sastra Rusia, NPM saya 07. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang etika. Etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang moralitas, nilai baik dan buruk. Etika juga bisa didefinisikan sebagai nilai dan norma yang menjadi pegangan manusia untuk mengatur tingkah lakunya. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti adalah ethos, yang mempunyai arti adat kebiasaan. Namun dalam istilah lain, etika juga dinamakan moral yang berarti dari bahasa Latin yaitu mores, yang artinya adat, dan juga dalam bahasa Arab disebut juga akhlak yang berarti budi pekerti. Etika juga dibagi pengertiannya menurut para ahli, seperti menurut Hamzah Yakub, etika yaitu menyelidiki suatu perbuatan, mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam hal ini juga beberapa ahli membagi etika menjadi 2 bagian,
yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Namun, ada juga yang menambahkan, yaitu etika metaetika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Fitria, NPM 42 dari Program Studi Sastra Sunda, kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai etika deskriptif. Etika deskriptif adalah cara melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik atau buruk, atau tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu, kebudayaan, atau subkultur tertentu. Etika deskriptif ini tidak memberikan nilai apapun, ia hanya memaparkan dan bersifat netral. Etika deskriptif dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, sejarah moral, yang meneliti cita-cita, norma-norma yang pernah diberlakukan dalam kehidupan manusia pada kurun waktu dan suatu tempat tertentu, atau dalam suatu lingkungan besar yang mencakup beberapa bangsa. Kedua, fenomenologi moral yang berupaya menemukan arti dan makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika deskriptif adalah etika yang berbicara mengenai fakta apa adanya, yakni mengenai nilai dan pola perilaku manusia dengan suatu kenyataan yang terkait dengan situasi dan realitas konkret yang membudaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Samrotul Fuada dengan NPM 06 dari kelompok 5, dasar-dasar filsafat dari jurusan Sastra Sunda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika normatif. Langsung saja. Etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menentukan agar manusia bertindak secara baik atau benar dan menghindari hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Etika normatif ini menetapkan berbagai sikap serta perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa saja sih yang seharusnya dijalankan oleh manusia, serta tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Suatu tindakan manusia pasti memiliki tujuan untuk dicapai. Nah, artinya manusia sebelum melakukan sebuah tindakan pasti ada dorongan serta arahan untuk melakukan tindakan tersebut sehingga mencapai tujuannya tersendiri. Etika normatif sudah tidak lagi membahas mengenai gejala-gejala, tetapi lebih terfokus kepada tindakan manusia itu sendiri. Dalam etika normatif sudah tidak lagi membahas mengenai gejala-gejala, tetapi lebih terfokus kepada tindakan manusia itu sendiri. Dalam etika normatif, norma-norma dinilai dan sikap manusia ini juga ditentukan. Etika normatif memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia agar selalu bertindak baik atau benar serta menjauhkan tindakan yang tidak benar. Dalam etika normatif juga ada beberapa contoh. Di sini saya akan mengambil 2 contoh. Yang pertama ada kebiasaan narkoba harus dijauhkan. Kenapa? Karena narkoba menimbulkan kecanduan serta dapat merusak diri kita sendiri. Serta yang kedua ada menjauhkan tindakan aborsi karena dapat membunuh nyawa manusia yang tidak bersalah serta dapat melukai diri sendiri juga. Kenapa? Karena tindakan aborsi membunuh janin yang ada di dalam perut ibunya, itu berarti membunuh manusia yang tidak bersalah, sedangkan ibunya juga bisa terluka. Nah, melihat dari contoh-contoh yang sudah saya paparkan tadi, itu menandakan bahwa etika normatif bersifat perspektif atau memerintah. Jadi etika normatif ini lebih ke memerintah manusia untuk bertindak sesuai dengan norma, sedangkan ibunya juga bisa terluka. Nah, melihat dari contoh-contoh yang sudah saya paparkan tadi,
itu menandakan bahwa etika normatif bersifat perspektif atau memerintah. Jadi etika normatif ini lebih ke memerintah manusia untuk bertindak sesuai dengan norma, di mana norma itu membawa kita agar selalu bertindak baik dan benar dan menjauhkan tindakan yang tidak baik atau tidak benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakila Nasira, NPM 09 dari Program Studi Sastra Sunda. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek aksiologi yang kedua, yaitu estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang mempersoalkan seni dan keindahan. Istilah estetika berasal dari kata Yunani yang mempunyai arti aesthesis yang berarti pencerapan indrawi, pemahaman intelektual, atau bisa juga berarti pengamatan spiritual. Secara luasnya, estetika didefinisikan sebagai refleksi kritis tentang seni, budaya, dan alam. Estetika dikaitkan dengan aksiologi sebagai cabang filsafat dan juga diasosiasikan dengan filsafat seni. Estetika dibagi dua, yaitu estetika deskriptif dan normatif. Estetika deskriptif menguraikan dan melukiskan fenomena-fenomena pengalaman keindahan, sedangkan estetika normatif mempersoalkan dan menyelidiki hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman keindahan. Zaman sekarang telah berkembang seluruh ilmu dalam bidang teknologi, transportasi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, yang membuat manusia menjadikan ilmu itu sebagai untuk sarana mencapai tujuan hidupnya. Lambat laun, banyak juga manusia yang menggunakan teknologi itu untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Seperti contohnya adalah bom atom dan nuklir. Manusia mulai menyalahgunakan yang akhirnya tidak sesuai dengan etika yang ada. Maka dari itu, aksiologi membahas betapa pentingnya peran etika dan estetika dalam suatu cabang keilmuan. Nanti contohnya akan lebih detail dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Fauziah dengan NPM 17. Kelompok 5 Sastra Sunda akan menjelaskan mengenai isu aksiologis. Bagian tanggung jawab sosial. Nah, jadi secara aksiologis, pengembangan ilmu pengetahuan dengan penggunaan teknologi baru harus mengacu pada wawasan kudus dan kemanusiaan. Dengan kata lain, perkenaan aspek vertikal dan horizontal sebagai landasan moral dalam berkarya dan berinovasi. Dengan landasan iman dan berorientasi kepada kemaslahatan dunia manusia sebagai visi dan misi perjuangan tertentu, dan peradaban dunia akan menapaki era emas di mana nilai manusia terjaga dan syarat nilai ketuhanannya juga terjaga. Dalam konteks agama, etika, estetika, dan aturan adat harus tetap dijaga. Jangan sampai pengembangan ilmu pengetahuan menganut kepada konsep barat yang sekuler dan antroposentris yang bisa membuat berantakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ferry Sulaiman, NPM 009, Program Studi Sastra Rusia. Saya bagian dari kelompok 5 yang mempresentasikan tentang aksiologi. Nah, bagian saya kali ini, saya akan membahas tentang salah satu isu aksiologi yang cukup menyeruak dan pantas untuk kita bahas, yaitu nuklir dan pilihan moral. Oke, kita mulai. Pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya yang beraliansi dalam blok sekutu berusaha untuk menahan dan menghentikan Jerman. Hal ini dilakukan untuk mencegah Jerman dan negara aliansinya yaitu Jepang dan Italia atas invasinya ke banyak negara dengan tujuan untuk menguasai dunia. Saat itu, Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Franklin D. Roosevelt
menerima surat pada tanggal 12 Agustus 1939. Surat itu dikirim oleh seorang fisikawan ilmuwan terkenal bernama Albert Einstein dengan isi yang dapat disimpulkan bahwa ia merekomendasikan dilakukannya penelitian lebih lanjut dalam rangka untuk membuat bom atom. Mari kita bahas secara singkat dan jelas. Pada saat itu, Leo Szilard dan Enrico Fermi, fisikawan termuka saat itu, menyadari bahwa sejumlah ilmuwan Jerman juga meneliti soal atom dan uranium. Sangat mungkin Jerman mengembangkan bom atom dan menggunakannya untuk menyerang bangsa lain. Szilard, yang merupakan rekan Einstein semasa tinggal di Jerman, merasa harus mendorong orang di balik teori relativitas tersebut untuk bertindak dengan langkah awal, yaitu mengirim surat kepada Presiden Roosevelt. Bahkan ketika diberitahu tentang potensi pengembangan bom atom dari uranium, Einstein mengatakan kepada Szilard, bahkan saya tak memikirkannya, bahkan dia tak sampai memikirkannya. Sempat terjadi rangkaian surat menyurat antara Einstein dan Presiden Roosevelt. Kemudian rekomendasinya disetujui. Awalnya penelitian tak fokus pada pengembangan skala besar bom atom itu sendiri. Barulah pada tahun 1942 pengembangan dilakukan oleh United States Army Corps of Engineers atas perintah Roosevelt lewat program Manhattan Project. Bahkan Einstein sendiri tak pernah langsung terlibat langsung dalam proyek tersebut. Namun, Jerman yang awalnya diwaspadai ternyata gagal mengembangkan bom atom. Justru Amerika Serikatlah yang akhirnya berhasil. Terlebih dengan adanya pengalaman buruk atas serangan Jepang di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 memaksa Amerika Serikat merancang serangan balik, dan jatuhlah bom atom pada 6 dan 9 Agustus 1945 di Hiroshima dan Nagasaki, serangan yang meluluh lantakan Jepang. Menyadari kenyataan tersebut, Einstein sangat menyesal. Dalam wawancaranya di Newsweek pada tahun 1947, Einstein mengatakan, "Kalau saya tahu Jerman akan gagal mengembangkan bom atom, saya tak akan melakukan apa-apa." Situasi yang dihadapi Einstein waktu itu adalah keadaan perang yang konkret di mana sekutu mungkin kalah seandainya Jerman dapat mengembangkan bom atomnya. Inilah yang menyebabkan Einstein memutuskan untuk menulis surat tersebut. Kembali ke isu aksiologi, masalahnya adalah apakah dengan keputusan tersebut Einstein memihak kepada Amerika Serikat selaku warga negara yang baik? Apakah keputusan Einstein didasarkan pada nasionalisme dan patriotisme? Jawabannya adalah tidak. Keputusan Einstein bukanlah didasarkan pada nasionalisme dan patriotisme. Dalam persoalan semacam ini, ilmu bersifat netral. Walaupun demikian, dalam kasus ini Einstein telah memilih untuk berpihak. Nah, pihak manakah yang dia pilih? Amerika Serikat? Sekutu? No, jawabannya adalah bukan. Einstein, seperti juga ilmuwan yang lain, berpihak kepada kemanusiaan yang besar. Kemanusiaan ini tidak mengenal batas geografis, sistem politik, sistem kemasyarakatan lainnya. Seorang ilmuwan secara moral tidak akan membiarkan hasil penemuannya dipergunakan untuk menindas bangsa lain, meskipun yang mempergunakannya adalah bangsanya sendiri. Einstein waktu itu memihak kepada sekutu karena menurut anggapan Einstein, sekutu mewakili aspirasi kemanusiaan. Sekiranya sekutu kalah, maka yang akan muncul di muka bumi adalah rezim Nazi yang tidak berperi kemanusiaan. Untuk itu, seorang ilmuwan tidak boleh berpangku tangan.
dia harus memilih sikap berpihak kepada kemanusiaan atau tetap bungkam. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari aksios, yang artinya adalah nilai, dan logos, yang artinya adalah ilmu. Jadi aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai. Nah, aksiologi banyak didefinisikan oleh para filsuf dalam berbagai macam definisi. Salah satunya oleh Bramel. Bramel membagi aksiologi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ada moral conduct, yang artinya tindakan moral. Nah, nantinya tindakan moral ini akan melahirkan suatu studi yang disebut dengan estetika. Lalu yang kedua, ada aesthetic expression, atau ekspresi keindahan yang nantinya akan melahirkan suatu nilai-nilai keindahan. Lalu, yang ketiga ada social political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Studi tentang tindakan manusia biasanya hanya semata-mata menggambarkan siapakah mereka dan bagaimana mereka. Dalam hal seperti ini, ilmu antropologi atau filsafat manusia memainkan peranan penting. Misalnya, ia menggambarkan berbagai macam kebudayaan, lalu kebiasaan, adat, cara berbahasa, dan lain-lainnya. Nah, jadi yang akan ditanyakannya adalah apakah manusia? Tapi ketika pertanyaannya apa yang seharusnya dilakukan manusia, di sini baru etika masuk. Karena manusia bukan hanya bertindak saja, tapi menilai tindakannya sendiri juga. Jadi, studi etika bukan berdasar pada what is, tetapi how to. Terima kasih.